Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwan Bin Astra. Saya pengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 4 Singaraja. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 program studi pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 201940941428. Saya akan mengadakan praktek uji kinerja di SMA Negeri 4 Singaraja. Berikut video praktik pembelajaran saya. Berdiri. Aturan pelajari. Om Swastiastu. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang absen? Wah, Ya, syukurlah ya. Jadi kalian dalam keadaan sehat semuanya sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi kesamaan kuadrat ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama itu kalian diharapkan nanti bisa memodelkan fenomena ke dalam kesamaan kuadrat dengan benar. Jadi fenomena ini sebuah permasalahan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terus yang kedua, kalian bisa menyelidiki solusi ya dari persamaan kuadrat yang kalian dapatkan dari poin utama. Itu dengan 4 ya. Jadi ada dua tujuan pelajaran hari ini yang akan kita uji. Nah, kemudian adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah ada 5 bagian. Jadi yang pertama presentasi masalah. Jadi maksudnya saya akan menjadikan masalah, nanti kalian ya mungkin mencermati dulu ya apa yang mungkin yang diketahui dari permasalahan yang saya sajikan itu. Terus yang kedua, kalian belajar di kelompok masing-masing gitu. Nah, kelompoknya kan udah kemarin saya bentuk ya. Terus yang ketiga, kalian bekerja di kelompoknya masing-masing. Nanti kalau ada permasalahan kalian tinggal angkat tangan ya, untuk menanyakan pada saya. Kemudian lagi yang keempat itu ada penyajian hasil. Jadi setelah kalian diskusikan, kalian buat ke dalam bentuk kertas lempiran ya nanti ya. Kalian buat salin lagi apa yang hasil diskusi kalian itu. Kemudian kalian sajikan nanti ya ke depan kelas. Mungkin saya akan tunjuk beberapa kelompoknya aja sebagai perwakilan. Terus yang terakhir adalah ya menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Maksudnya sini kita ngecek kembali ya jawaban yang kalian sudah temukan. Kemudian lagi apa yang bisa kalian nanti simpulkan. Setelah yang terakhir adalah melakukan quiz ya nanti di bagian yang kelima. Kemudian penilaian yang akan kita lakukan di sini adalah ini ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama ya bagaimana nanti sikap kalian pada saat diskusi ya itu. Pada saat belajar dari awal sampai akhir nanti saya akan cek dengan nomor observasi. Dan lagi pengambilan untuk kerja di sini adalah yang untuk kerja pada saat kalian mengerjakan LKPD-nya di kelompok masing-masing. Terus yang kedua nanti ada presentasi ya. Nah, nanti kan ada kelompok presentasi dan ada kelompok yang nanti melihat ya apakah penyajiannya benar atau salah nanti itu. Nah, di sini juga akan nilai ya penilaian untuk kerjanya itu pada saat presentasi. Bagi yang tidak presentasi nanti untuk kerjanya itu kalian pada saat menanyakan gitu. Mungkin ada kelompok yang tanya itu nanti sebagai nilai plus ya buat kalian itu kelompoknya juga. Dan terakhir ada pengetahuan itu saya ambil dari tes lisan yang saya lakukan di awal pelajaran dan quiz ya yang akan saya berikan di akhir pembelajaran. Nah itu hal-hal yang perlu kalian cermati dulu dengan langkah pelajaran dan penilaiannya ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini mungkin kita mengingat kembali ya materi yang sudah kalian dapatkan di SD atau SMP ya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan volume balok jika diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Siapa yang tahu mungkin? Ya, ayo. Silakan. Panjang kali lebar kali tinggi. Iya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi volume balok ketika diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Terus yang kedua,
Bagaimana cara menentukan luas persegi panjang jika diketahui panjang dan lebarnya? Siapa yang bisa? Ya, Pedi? Dengan mengalihkan panjang dan lebar. Iya, pas sekali ya, dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Terus yang terakhir, 1 liter itu berapa sentimeter kubik ya? Siapa yang tahu? 1 liter berapa sentimeter kubik? Siapa? Ada yang tahu? Ya? Ada? Berapa? Iya, 1000 sentimeter kubik ya. Oke, close dulu ya bagi teman-teman yang sudah. Oke, nah itu ya yang akan kita gunakan hari ini untuk membahas permasalahan-permasalahan yang akan saya tampilkan ya nanti di KPD-nya. Jadi ada menggunakan volume balok, luas persegi panjang dan ya mengubah satuan ya. Itu ada 1 liter mungkin berapa sentimeter nanti itu. Nah ini ya. Jadi kembali lagi ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah materi yang akan kita bahas hari ini sebenarnya sudah banyak yang diterapkan di kehidupan sehari sebenarnya gitu. Tapi kalian mungkin ada yang diketahui, ada yang enggak ya gitu. Nah sini aplikasi calon barat sering dijumpai pada pembuatan kardus tanpa tutup ya gitu. Jadi kardus yang digunakan untuk perusahaan untuk mengepak hasil produksinya ya dari bahan berupa lembaran sen gitu. Atau mungkin pada saat di militer ya mungkin kalian sering nonton film aksi ya itu biasanya ada yang menembakkan nanti di mana jatuh pelurunya ya itu bisa digunakan nih nanti sebenarnya itu secara tidak langsung menggunakan serangan barat ya di sana aplikasinya. Dan terakhir yang sering main game ya, yang suka main game mungkin yang sering main game Angry Birds itu ya. Jadi yang dapat tembakan tuh kan. Nah biasanya itu juga formulasinya menggunakan persamaan kuadrat sebenarnya itu. Ya. Nah itu ya beberapa hal sebenarnya persamaan kuadrat secara tidak langsung ya dalam kehidupan sehari. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut lagi ya pada kegiatan yang pertama yaitu orientasi masalah. Nah di orientasi masalah pertama ini, nah ini ya ada permasalahan 1. Sebelumnya mungkin ada yang mau sebagai sukarelawan untuk membacakan permasalahan 1 siapa? Ya bisa membantu. Silakan. Ya silakan dikatakan dulu ya. Oke. Selembar plat seng yang berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa dupluk dengan cara membuang persegi berukuran 10 cm kali 10 cm masing-masing pojoknya. Jika panjang alas kotak adalah 15 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak dan berapakah panjang dan lebar alas kotak? Iya. Jadi itu ya soalnya dibaca sesuai dengan apa yang disebutkan di papan ya. Di slide ya. Oke. Nah kemudian yang perlu kalian tahu sini sebenarnya apa ya gitu. Jadi apa yang sebenarnya kita akui dulu ya gitu menjadi poin pentingnya dari permasalahan ini. Mungkin ada yang bisa memberikan respon apa yang diketahui dari permasalahan ini. Yang diketahui dulu poin pentingnya ya. Gitu. Mungkin siapa? Yang lain? Yang lain dulu siapa? Selain Freddy, Kendra, sama Gina, sama orang udah. Yang lain dulu? Ya, ayo. Ketahui panjang alas kotaknya 12 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu 7 liter. Iya, itu ya 2 poin penting yang diketahui soal itu. Yang pertama adalah panjang alasnya 15 cm lebih dari lebarnya ya. Yang terakhir adalah volume kotak 7 liter. Bisa dipahami semuanya? Nah itu nanti sebagai poin utama ya nanti untuk memodelkan sama matematikanya. Oke, untuk mempersingkat waktu untuk di permasalahan kedua nanti silakan kalian diskusikan di kelompok masing-masing ya. Nah silakan dah kalian ke kelompok masing-masing dulu supaya waktunya bisa lebih maksimal ya. Jawabannya kalian saling di sini ya, nanti di kelas ini dengan jelas ya, karena akan ditampilkan nanti di slide biar bisa teman yang lain melihat ya. Jadi saling kalian nanti jawab harus. Itu semua ya, kelas 3 deh. Hilang sekali kalian saling dengan baik ya hasil diskusinya di lembar ini. Karena lembarnya akan dikumpulkan ya, saya akan nilai. Oke, untuk misalnya waktu silakan kalian diskusikan dulu di lembar masing-masing.
Udah tahun siapa cuman udah si L namanya Mendengar 20 cm. T sama dengan ini kalian 15. 15 tambah T X sama 15 15 15 sama 20. Sama dengan 3. Udah pernah panjang dan Coba dicat sekarang yang lain. Dicat di geometranya coba. X kuadrat. Kuadrat plus 700. benar apa tadi? Min 35 sama 20. Coba jawabannya ya. Ya. Ini dah ke pemasangan begini. ini 10 ya. Tapi ada yang satu naik. Delete solution. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10 panggilan 0. Dah bisa. Sama? Berapa tuh? Min 5 sama 5 sama 2. Benar. Benar X. Aku mau X. Enggak apa-apa. X-nya aku pakai. ya, bener 5 sama 5 sama 2 Terus yang mana memenuhi? yang Yang memenuhi mana? Kan 2 nih dapat nilainya. Yang mana memenuhi? yang di sini Yang 2. yang 2 Terus yang ini? min 5 kan enggak kan dia panjang nggak boleh Tanggapan yang min 1 dengan 10 ya? ya Min 1 tambah 10 dong? min 9 9. Tapi enggak ya? enggak Min 2 tambah 5. Udah? Jadi kalian bisa search ya di Google sendiri atau mungkin materi yang udah saya kasih kemarin ya di grup. Itu bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat kan itu. Jadi persamaan kuadrat ada ya ada A-nya, B-nya dan C-nya mana dia. L tambah 15 ya. Kalau balik boleh? Kalau 15 sama L boleh? Bisa ya. Yang mana benar? L tambah 15 apa 15 sama L? Sama aja. Sama nggak? Sama. Udah. Buat kayak gini sama dengan pun lagi dihapus. Sama dengan sini aja ya, buat sama dengan itu. X sama 15 itu. Ya sama aja ya, gini ya. Oh, sama ya? Kan A sama B sama B sama A. Oke, ini udah ya dikurung ya dulu. Kurung, ya, oke. Ini kok bisa ini dia? X kali X ya, X 15. Oke. Udah. Yang kedua? Udah. Yang kedua. Ya udah, yang kedua sekarang. Nah, karena tadi
sudah dimisalkan pada tulisan A plus 3 di bawah kita ganti A kuadrat ya. A plus 3 kuadratnya kan dimisalkan tadi A, nah di sini kita kaliin kali A sama A kuadrat, A dikali 3 sama dengan 3A. Terus sebelumnya ini kita luasin Balik. dibalik posisinya, nah, jadi 0 sama dengan A kuadrat sama 3A minus 10. Sama bagiannya A kuadrat plus 3A minus 10 sama 4. Untuk memenuhi persamaan kita cek dua bilangan. Ya. Genap sama kuadrat kan ya. Dua bilangan, jumlahnya harus dapat nilai berapa? 3. Iya, kalinya harus dapat nilai. Minus 10. Iya, 10. Oke. Kita cek dulu yang pertama dulu, minus 1 sama 10. Minus 1 tambah 10 kan 9. Terus kalau dikalikan yang ini kan di sini nih kita coba lagi bilangan berikutnya. Yang 2 sama 5, yang 2 tambah 5 sama 3, yang 2 tambah 5 sama 10. Kalau dibalik boleh nggak? Kalau 5 dengan min 2 boleh nggak? Boleh? Boleh. Jadi bisa dimulai balik ya kan ya? Usahakan kalau yang sudah dijelaskan dulu ya pada temennya biar paham dulu ya gimana jawabannya itu bisa seperti itu jawabannya. Ada orang yang kirimin keluar Yang nomor 1 itu yang mana? ada yang ada ini dan cuma beda angka aja. Sambil jalan ya, coba kalian cek di Google juga ya materinya itu ya. Bisa kalian cek di Google sama gimana ya. Karena saya juga sudah banyak ada di video di YouTube ya. Ya, termasuk yang sudah saya kirim ya. Ya, dibuat gambarnya dulu dia. Dilengkapi Dilengkapi mana ya? Ya, biar tahu kenapa sih. Ya. Ya. Coba diisi dulu. Mana gambarnya? Ya. Dilengkapi dengan gambar ya. P sama dengan berapa tuh? A plus 3. P sama dengan Sebelum kita presentasi, kita break dulu ya supaya lebih semangat kita nanti presentasinya. Silakan berdiri dulu ya. Breaknya adalah kalau 1 tepuk 3, kalau 3 tepuk 2, kalau 4 tepuk 2. Ya. Dah? Oke, presentasi ya. 1 3 4 1 3 4 ada yang ragu ya. Sekali lagi, kita ulangi ya. 1 4 3. Oke, dah ya. Ini kita ulangan dulu ya. Yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu untuk pemasaran 1. Silakan difoto dulu kerjaannya. Nah, bagi yang kelompok yang tidak presentasi, mohon diperhatikan ya. Hasil presentasi temannya. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Baik, teman-teman semuanya, dari kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil yang sudah kami buat dari penyelesaian atau penasaran 1 akan dijelaskan oleh Desmita. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah Desmita adalah kita mencari tahu apa yang diketahui dari soal di atas. Yang pertama diketahui bahwa panjang dari balok tersebut adalah 15 cm lebih dari lebar dan volumenya yaitu 7 liter. Ini sebenarnya adalah contoh dari gambarnya. Masuk ke model matematikanya, kita misalkan panjangnya itu adalah dari 15 tambah X, depannya adalah lebih dari lebar, berarti 15 ditambah L. Baru kita misalkan L itu di sini menggunakan variabel X, jadi 15 tambah X. Atau bisa juga ditulis X tambah 15. Kemudian untuk mencari panjang lebar, kita menggunakan rumus volume, yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi.
sudah diketahui bahwa volumenya adalah 7 liter. Kemudian kita masukkan panjang di sini ya, yang 15 tambah X atau bisa dibalik lagi. Menggunakan tanda kurung, jadi X tambah 15, kemudian lebarnya adalah X dan tingginya adalah 10 cm. Kemudian di situ ada volumenya sudah diketahui yaitu 7 liter. Kita convert ke dalam cm yaitu menjadi 7.000 cm3 sama dengan X dikali dengan X menjadi X kuadrat, X dikali dengan 15 menjadi 15X. X kuadrat tambah 15X tanda kurung dikali 10 cm. Kemudian kita coret 0 menjadi 700 sama dengan X kuadrat ditambah 15X. Kemudian kita tidak luaskan 700 ya, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 15X dikurang 700 sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya mencari panjang dan lebar ya. Kita mencari dua bilangan yang jika dua bilangan tersebut ditambah hasilnya adalah 15 dan jika dikali kedua bilangan tersebut akan menghasilkan min 700. Di sini dua bilangan tersebut ialah min 20 dan 35 karena min 20 ditambah 35 sama dengan 15 dan min 20 ditambah 35 sama dengan min 700. Semuanya menjadi X sama dengan 20 dan X min 35. Namun di sini nilai ini tidak memenuhi. Sehingga ditemukan bahwa temuan 20 cm panjang sama dengan L ditambah 15 sama 20 tambah 15 sama dengan 5. Jadi panjang kotak adalah 35 cm dan lebar kotak adalah 20 cm. Ya, close dulu ya. Silakan. Baik, jadi seperti itu penjelasan dari penyelesaian sudah kami buat. Apabila ada yang ditanyakan silakan, karena kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, saya Pedi izin bertanya. Itu kenapa nilai itu tidak termasuk tidak memenuhi? Seperti Jadi jawab, kenapa nilai min 35 itu tidak memenuhi? Karena di sini panjang ukuran itu tidak mungkin hasilnya minus. bisa kamu? Sebenarnya Pak, Ya, silakan. cara nyari tinggi dari gambar itu ya? Iya. Kan di sini kan platformnya itu kan akan dipotong persegi di masing-masing ujungnya itu 10 kali 10 cm. Ya, ya. 10 itu udah dapat dari sini. Terus ya. Ya kan nanti itu dipotong berarti lagi itu. Oke, sudah cukup bagus diskusinya. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dilengkapi dengan kelompok 1 sudah dengan baik ya. Mungkin ada lagi sebelum diakhiri? Sudah pas? Sudah ya? Kalau sudah, silakan akhir untuk kelompok 1. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata maafkan atau laporan satu. Tadi sekali permasalahan 1 ya, kita sudah bahas. Jadi sudah bagus diskusinya. Dari kelompok yang penyaji, yang dan kelompok yang lain ya. Jadi sudah ada diskusi. Terus yang permasalahan kedua, siapa mungkin yang menjadi sukarelawan? Siapa? Siapa? Ya, nomor 3 lah ya. Silakan. Coba dulu ya. Ngaturan tangan jari. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 3 kami akan presentasikan hasil kerja dari kelompok. Perkenalkan, saya Nabi Sumbaga nomor 1, ada Gina Agusti nomor 5, ada Nenek Komar Merah nomor 16, ada Ibu Sama nomor 8, dan ada Jai Putri yang sudah terbiasa. Baik, kita akan dijelaskan oleh Ibu. Baik, dari permasalahan dua tersebut dapat diketahui yang pertama ada luas tanah sama dengan 10 meter kubik, lalu panjangnya sama dengan 3 meter lebih dari lebarnya, dan taman berbentuk persegi panjang. Untuk gambar permasalahannya dapat kalian lihat di sini. Di
Di bagian sini adalah lebar, lalu ada panjang sama dengan lebar tambah 3. Lalu kita ambil dalam model matematika, kita misalkan lebar sama dengan A. Jadinya panjang sama dengan A ditambah 3. Lanjut. Lanjut pada proses penyelesaian. Untuk mencari luasnya yaitu P kali dengan R atau lebar. Karena P-nya pada model matematika kali tambah 3, yang kita masukkan pada proses penyelesaian seperti di atas. A dikali A menjadi A kuadrat. Sebelumnya ini 10 ini luasnya sama dengan 10. Terus A dikali A jadi A kuadrat. 3 dikali A menjadi 3A. Selanjutnya dipindah luaskan menjadi seperti ini dan memperoleh hasil persamaan. Terus untuk mencari dua bilangan, X ditambah Y yaitu 3, X dikali Y yaitu min 10. Pada percobaan pertama menggunakan bilangan yang 1 dan 10. 1 ditambah dengan 10 memperoleh hasil 9, jadi tidak memenuhi pada penjumlahan ini. Tapi jika dikalikan min 1 dikali 10 memperoleh hasil min 10. Tetap tidak memenuhi karena pada penjumlahannya tidak memperoleh hasil 3. Selanjutnya pada bilangan min 2 dan 5 memenuhi karena min 2 ditambah 5 yaitu memperoleh hasil 3. Lalu min 2 dikali 5 memperoleh hasil min 10. Selanjutnya difaktorkan pada persamaan akhirnya, yaitu A dikurang 2 dan A ditambah 5, sehingga memperoleh hasil A sama dengan 2 atau A sama dengan min 5. Karena min 5 tidak memenuhi, jadi kita menggunakan 2 sebagai lebar, itu lebarnya sama dengan 2 meter. Untuk memperoleh panjang yaitu lebar ditambah dengan 3, yaitu 2 tambah 3 memperoleh hasil 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Coba lihat dulu sana ya, yang di penjumlahan dua bilangan itu dijumlahkan X sama Y sama dengan 3, X kali Y sama dengan min 10. Bisa nggak dibalik dia? Bisa dengan 5 dengan min 2. 5 dengan min 2. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Coba katakan. Kelompok yang di sini dulu. Coba Sena, kenapa bisa? Karena kan 5 dikali min 2 kan 10. Ya. 5 dikurang 2 kan 10. Iya. Betul sekali ya. Jadi bisa dibalik juga ya. Jadi min 2 dengan 5 atau 5 dengan min 2 ya. Jadi bisa dibolak-balik itu ya. Tapi yang jelas jangan sampai salah dalam mengoperasikan bilangannya ya. Sudah pas? Oke, kalau sudah pas, close dulu ya buat kelompok. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Karena mengalami sakit. Santi. Oke, terus lagi ya buat kelompok 3 dulu ya. Sudah bagus sekali presentasinya ya. Sudah ya, jadi sudah akhirin untuk sesi yang presentasi ya. Nah, kita sekarang cek dulu ya jawabannya ya. Bagaimana sih cara mengecek jawabannya? Ya sebenarnya kalian bisa mengecek dengan ini ya. Jadi udah berapa kelompok sudah saya cek, udah menggunakan GeoGebra. Di GeoGebra ini sebenarnya sebagai sebuah kalkulator ya. Jadi bisa kalian mengecek jawaban dan sama keluarga. Cuma sih tampilannya beda ya, yang di HP-nya. Jadi kalian dapatkan di sini kalian. Beda dengan di HP-nya. Kalau di HP kan langsung ini ya. Kalau di komputer kita langsung ketiknya ini kayak ini. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 4. Jadi jawabannya berapa? Min 3 dengan min 5 dengan 2. Nah kemudian kita balikkan kembali ya. Jadi kita cermati lagi di persamaan kuadratnya. Bentuk umumnya sama kuadrat mana? Ya. Jadi kita AX kuadrat plus tambah
Bx C sama dengan ya, sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau di sini A-nya berapa nilainya? Ya, jadi pada saat X kuadrat ditambah 3X min 10 sama dengan 0, A-nya nilainya 1. Kalau B-nya 3. Kalau C-nya 10. Ya, di C-nya min 10. Nah, sehingga kita dapatkan nanti solusinya untuk kesamaan kuadrat ini adalah ya X berapa ukurannya tadi? X plus 2 X min 5 sama dengan 0 ya. Jadi X min 2 X min 2 X plus 5 sama dengan 0 kan ya solusinya tadi. Nah, berarti sini X-nya sama dengan 2 atau ya, X sama dengan min 5. Nah, kemudian kalian perhatikan sini ya, pada saat solusi kesamaan kuadrat itu kita temukan dua nilai, X-nya yang plus dan X-nya yang negatif. Nah, tadi sudah saya tegas kembali ya di simulasi kelompok pertama. Nah, kenapa sih tidak boleh negatif? Karena ukuran panjang ya. Jadi makanya ya untuk X-nya yang minus 5 ini tidak memenuhi ya, karena dia ukuran panjang. Bisa dipahami ya. Jadi kapan dia keduanya dipakai, kapan dia salah satu dipakai ya. Jadi keduanya dipakai pada saat kalian mencari akarnya. Terus pada saat kalian menerjemahkan dalam permasalahan tadi, ya kalian memakai yang positif ya. Sedangkan yang negatif tidak dipakai. Nah itu ya, saya perjelas kembali. Nah mungkin berikutnya lagi, apa yang kita bisa simpulkan dari dua permasalahan tadi? Siapa mungkin? Ya, Sena ya. Ya, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu dalam membuat model, hal yang perlu diperhatikan adalah komponen yang akan dimisalkan sebagai sebuah variabel, dan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat saya dapat memfaktorkan. Iya, bagus sekali ya. Terus dulu ya maksudnya ya. Hampir 100 ya nilainya dari kesimpulan yang disampaikan di paper oleh Sena tadi. Jadi yang perlu kalian perhatikan kalian nanti adalah apa? Variabelnya ya. Jadi kayak tadi apa? Panjangnya berapa tadi? 10 ya? Berapa tadi? 15 atau 10? Ya permasalahan kedua, panjangnya 15 cm, lebihnya dari lebarnya. Jadi pada saat sini misalkan ya, boleh kalian misalkan lebarnya sebagai X ya, boleh panjangnya sebagai X gitu. Ya, nah langkah bagusnya ya kita pilih yang paling sederhana dulu ya. Mungkin kalian misalkan lebarnya sebagai ya 15 cm ditambah apa sini X ya. Nah bisa juga pada yang lain ya, mungkin A, mungkin P ya. Ya setiap dipakai oleh kelompok 3 tadi ya, yang menggunakan variabel A. Misalnya, kemudian lagi kalau di kelompok 4 nanti saya lihat menggunakan variabel R ya, bisa. Dan variabelnya boleh berbeda-beda sih, tidak mesti harus X ya. Nah, karena tapi pada saat mencari di GeoGebra, ya karena GeoGebra itu udah dipatok ya X dan Y, jadi kalian harus tulis di sini ada nomor X gitu. Ya, jadi walaupun variabel kalian pakai di sana A atau mungkin R ya, tetap di GeoGebra-nya kalian tampilkan X-nya, karena sudah dipatok sana ya. Yang menentukan jawaban dalam bentuk X-nya. Silakan kembali dulu ke pada masing ya. Sebelum quiz, silakan kumpulkan dulu ya kerjaannya. Nanti akan saya nilai ya. Oke, silakan dicoba dulu, dibuat dulu ya, diorderkan dulu caranya bagaimana ya. Ya, untuk di quiznya yang sudah saya bagikan lewat ini. Kerjakan dulu sendiri. Bisa kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya.
Sekali lagi saya akan kerjakan sendiri ya, biar nanti saya tahu siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Oke, sudah semua ya. Nah sekarang ke refleksi ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan tetapi jadi refleksinya ya. Pelajaran hari ini, silakan dicek di grupnya refleksinya. Ya silakan diisi ya. Udah, belum? Udah ya? Oke, tepuk tangan dulu ya buat kita semua ya. Sudah selesai pembelajarannya, jadi sudah refleksi sudah, pembelajaran sudah. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi fungsi kuadrat ya. Di materi fungsi kuadrat ini juga masih ada hubungan dengan persamaan kuadrat yang hari ini kita bahas ya. Jadi ada juga memfakorkan nanti yang dipakai di sana. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang tanyakan dulu. Udah jelas semuanya? Oke, bersyukurlah ya. Jadi sampai di akhir pelajaran ini masih kita semangat ya. Oke, kalau gitu silakan keluar kelas untuk mengakhiri pelajaran. Nanti kita akhiri dengan salah satu ya. Berdiri.